warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Monggo ketua kelas diumi doanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Tahta Alvina, Eka, belum datang. Iya. Madina, iya masuk. Oh ini Eka, waalaikumsalam. Dari mana Mbak kok baru datang? Maaf Bu, tadi banyak saya belajar. Banyak. Oh ya udah gak apa. Jadi kalau misal sewaktu-waktu ada kendala pas mau berangkat, pemberitahuan di grup ya, atau japri saya biar nggak ada suuzon gitu ya, biar tahu semuanya. Yaudah, silakan duduk. Selanjutnya, Asila, Nabila, Kinana, Feldela, Bidaya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Stefani kemana? Sakit. Oh iya, sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Ya udah, kita doakan semoga yang teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan biar bisa ikut belajar lagi dengan kita bersama ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pemanasan terlebih dahulu biar kita lebih fokus, biar kita lebih semangat, biar kita lebih rileks ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menelaah bahasaan teks prosedur dengan cermat, benar, dan berpikir kritis. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, saya akan mengulas terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Jadi minggu yang kemarin kita bahas mengenai lamaran pekerjaan. Apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Ya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi dibuat oleh seorang untuk melamar pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat ini berisi informasi pribadi, kualifikasi, pengalaman kerja, serta alasan mengapa pelamar merasa cocok untuk posisi yang benar. Oke, betul. Terus apa ada yang tahu tujuan surat lamaran pekerjaan itu apa? Saya, Ya. untuk menarik perhatian pemberi kerja akan mempertimbangkan pelamar untuk tahap seleksi berikutnya, seperti wawancara. Surat ini harus ditulis dengan bahasa yang formal, ringkas, jelas, dan sesuai dengan format yang berlaku. Oke, betul. Jadi kalian berarti sudah memahami materi kita sebelumnya. Sudah paham semua ya? Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya. Apa itu teks prosedur? Pengertiannya yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalian pernah tahu nggak di balik kemasan penyedap rasa ada apa di baliknya? Komposisi, Bukan. realisasi, Enggak, yang di balik kemasan penyedap rasa itu biasanya ada cara membuat masakan. Kita tahu nggak? Tahu. Di belakangnya mie instan. Ada kan? Cara membuat memasak mie instan. Ada kan? Nah, itu menerapkan teks prosedur. Terus kalian juga pernah tahu nggak video-video tutorial di YouTube? Tutorial memakai hijab, tutorial apa ya, memakai sepatu. Itu ada kan? Nah itu kita menerapkan teks prosedur. Jadi cara atau tahapan
afirmatif, detail, objektif, aktual, dan logis. Jadi itu sifatnya informatif, tidak ada kayak minta pendapat atau opini seorang, nggak ada. Informatif, detail, objektif, aktual, dan logis. Contohnya apa? Cara mencari tulisan di internet, cara memasak ikan lele. Nah, itu namanya teks prosedur. Selanjutnya, fungsinya apa teks prosedur itu? Fungsi utamanya itu membantu seseorang memahami langkah-langkah melakukan sesuatu secara tepat dan efisien. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti ada langkah-langkahnya. Jadi teks prosedur itu membantu kita dalam melakukan langkah-langkah tersebut. Ya, pasti ada langkah-langkahnya. Misalnya kita mau mengisi bensin di pom, pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ke pom dulu, terus antri dulu, baru isi bensin, membayar, kan ada langkahnya kan? Nah, itu kita melakukan teks prosedur. Tujuannya apa? Mempermudah pelaksanaan tugas, menjamin langkah-langkah yang dilakukan dengan benar. Jadi terstruktur langkah-langkahnya, gitu ya. Selanjutnya, ciri-cirinya apa? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalian pernah tahu kayak tips atau cara memasak di YouTube? Pasti menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa? Masukkan garam dalam masakan. Apalagi? Tuangkan minyak ke dalam wajan. Iris ikan dan pasti menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat penghubung untuk menjaga keterkaitan teks. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keempat, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Yang kelima, berisi informasi yang selanjutnya. Yang terakhir, menyajikan langkah-langkah secara rinci. Jadi langkah-langkahnya itu ditujukan secara terperinci, urut, tidak boleh tidak berurutan. Tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur ada dua. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Maksudnya sederhana gimana? Langkah-langkahnya singkat, pendek, nggak terlalu panjang. Contohnya apa? Cara menggunakan setrika, atau cara mengisi pulsa bisa, atau cara menyalakan komputer. Itu kan nggak terlalu panjang, singkat, sederhana. Itu kita melakukan teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Itu kebalikannya dari teks prosedur sederhana. Kalau sederhana lebih singkat, kalau kompleks lebih panjang, berisi banyak langkah dan sublangkah. Jadi ada langkah-langkah, ada sublangkahnya. Contohnya apa? Prosedur pembayaran e-tilang atau prosedur membayar pajak di mata tahunan motor. Nah, itu menerapkan teks prosedur kompleks karena tuntutannya lebih panjang. Selanjutnya, tujuan struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Isinya apa? Gambaran tentang topik yang mau dibahas apa? Topik yang mau dijelaskan langkahnya apa? Misalnya cara membuat kue bolu. Itu tujuannya.
Bisa. Yang kedua, langkah-langkahnya. Isinya apa? Langkah-langkah sistematis untuk mencapai hasil. Jadi isinya langkah-langkah itu berisi tanggapan-tanggapan cara memasak tersebut. Kayak tadi yang isinya kalimat perintah. Masukkan ayam ke dalam laci. Nah, itu isinya langkah secara umum. Yang ketiga, penegasan ulang. Isinya apa? Harapan atau kesimpulan juga petunjuk diikuti dengan baik. Itu harapannya apa? Jika kalian mengikuti petunjuk atau arahan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Saya harap kalian sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya, apakah artinya bisa menarik kesimpulan? Saya. Ya, apa? Teks prosedur merupakan teks yang bertujuan memberikan panduan langkah-langkah secara sistematis untuk melakukan suatu aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Teks ini biasanya disusun dengan bahasa yang jelas dan menggunakan kata kerja imperatif untuk memastikan pembaca dapat mengikuti instruksinya dengan mudah. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Saya dulu Ya. struktur utamanya sebelum mengikuti tujuan bahan atau alat yang diperlukan dan langkah-langkah pelaksanaan. Dengan memahami teks prosedur seseorang untuk melakukan sesuatu secara efisien dan menghindari kesalahan dalam proses. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Alhamdulillah berarti kalian sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya apa? Kalian membuat video apapun yang menerapkan teks prosedur dengan durasi minimal 3 menit. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih justru lebih bagus. Agak video apapun yang menerapkan teks prosedur, bisa tutorial memasak, bisa tutorial memakai jilbab, bisa tutorial mencuci tangan, boleh, terserah. Yang penting menerapkan teks prosedur, step by step harus runtut, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai videonya, diedit sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, sebagus mungkin, terus dikirimkan ke link drive. Nanti saya kirimkan linknya di grup WhatsApp, ya. Nah, yang terakhir pengumpulan besok tanggal 15 Desember, ya, jam 23.59. Terakhir pengumpulan, oke? Paham ya? Bisa dipahami? Kalau nanti ada yang masih perlu ditanyakan, ada pertanyaan atau masih kurang paham, nanti bisa langsung japri saya. Nomor WA saya aktif 24 jam untuk kalian. Itu ya, paham ya? Baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Masih semangat nggak? Masih. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangannya semua. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita diawali dengan doa. Sekarang mari kita akhiri dengan doa juga. Monggo, silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.